Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius merupakan cara yang digunakan untuk menentukan letak suatu titik dengan menggunakan dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X atau mendatar atau horizontal. Kita lihat gambarnya. Nah, ini dinamakan sumbu X. Yang horizontal itu sumbu X. Lalu yang kedua sumbu Y, yang tegak. Ini yang tegak ini adalah sumbu Y. Kedua sumbu tersebut berpotongan di titik O 0,0 yang disebut dengan titik pangkal atau titik koordinat. Nah, ada pertemuan di sini. Kita namakan 0,0. Nah, di sini ada sumbu X. Koordinat X atau absis, jadi X itu bisa disebut dengan absis, bertanda positif jika jaraknya dihitung mendatar ke kanan dari titik O 0,0. Ke kanan, dari sini ke kanan itu adalah positif. Dan bertanda negatif jika jaraknya dihitung mendatar ke kiri. Dari sini, ini negatif. Berarti yang koordinat Y atau ordinat, jadi kalau koordinat X absis, kalau koordinat Y ordinat, bertanda positif jika jaraknya dihitung tegak ke atas dari titik 0,0. Berarti positif. Nah, dari sini dari 0. Dan bertanda negatif jika jaraknya dihitung tegak ke bawah. Sama. Nah, tapi kalau untuk koordinat dari titik 0,0 itu ke bawah. Itulah tentang koordinat kartesius. Jadi ingat ada dua sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dinamakan mendatar, sumbu Y tegak atau vertikal. Sumbu X dinamakan absis dan Y dinamakan ordinat. Kita lihat contohnya. Contoh, letakkan titik A dapat ditentukan berdasarkan jarak yang dimulai dari titik 0, yaitu 5 satuan ke kanan. 5 satuan ke kanan. Nah, berarti ke sini. Dari 0 ke kanan. Berarti koordinat titik X sama dengan 5. Dilanjutkan dengan 4 satuan ke atas. Jadi dari sini ke atas. Lihat gambarnya. Nah, ini. Berarti koordinat titik Y sama dengan 4. Dengan demikian, koordinat titik A adalah 5,4. Jadi di sini kita tuliskan 5,4. Nah, di sini. 5 disebut koordinat X atau absis titik A. Yang ini. 4 disebut koordinat Y atau ordinat titik A. Yang ini. 4. Kita lihat, kita akan meletakkan titik B. Letak titik B dapat ditentukan berdasarkan jarak yang dimulai dari titik 0, yaitu 6 satuan ke kiri. Nah, berarti dari sini, boleh dari atas ngambilnya, boleh dari bawah. Asalkan dari titik 0 ke kiri. Berarti koordinat X sama dengan negatif 6. Dilanjutkan dengan 5 satuan ke bawah. Nah, ini 5 satuan ke bawah. Berarti koordinat Y sama dengan negatif 5. Dengan demikian, koordinat titik B adalah negatif 6, negatif 5. Nah, kita tuliskan. Negatif 6 disebut koordinat X atau absis titik B. Yang ini. Negatif 5 disebut koordinat Y atau ordinat titik B. Yang ini. Jadi kita bisa simpulkan. Dalam sistem koordinat kartesius, posisi objek pada bidang dinyatakan dalam pasangan berurutan X, Y, di mana X disebut koordinat X
atau absis, dan Y disebut koordinat Y atau ordinat. Itulah posisi objek pada sistem koordinat kartesius. Kita lanjutkan dengan menentukan kuadran pada bidang koordinat. Kedua sumbu pada koordinat kartesius membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian yang masing-masing disebut kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 berada di sini ini dinamakan kuadran 1. Kuadran 2 ini dinamakan kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Kita lihat contoh titik di kuadran 1. Titik A. Titik A 6,4 berada di kuadran 1, di mana koordinat X positif dan koordinat Y positif. Lihat titik B di kuadran 2. Titik B negatif 5,3 berada di kuadran 2, di mana koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Kita lihat titik P. Titik P negatif 6,4 berada di kuadran 3, di mana koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Kita lihat yang terakhir titik Q. Titik Q 5,3 berada di kuadran 4, di mana koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Itulah tentang bidang koordinat dan kuadrat pada bidang koordinat. Untuk pertemuan sekarang Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.